Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Rahmawati dengan NIM D5021013. Izin memaparkan presentasi proposal penelitian yang berjudul Pemanfaatan tempurung kelapa sawit atau palm kernel shell sebagai katalis karbon kalsium oksida pada pembuatan biodiesel dari jelantah. Dengan dosen pembimbing Ibu Insinyur Nur Hidayati MT PhD IPM, Program Studi Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jumlah penduduk di Indonesia membuat bertambahnya kebutuhan sehari-hari yang digunakan, seperti kebutuhan bahan bakar minyak. Kebutuhan bahan bakar minyak ini digunakan dalam berbagai aspek, seperti aspek individu maupun dalam aspek industri. Penggunaan bahan bakar minyak hingga saat ini masih menggunakan bahan bakar fosil yang semakin lama semakin menipis. Penggunaan bahan bakar fosil juga membuat dampak buruk terhadap lingkungan karena menghasilkan emisi yang tinggi dan juga bahan bakar fosil merupakan bahan bakar yang tidak terbarukan. Maka, untuk mempertahankan bahan bakar fosil yang semakin menipis, dikembangkanlah bahan bakar yang berasal dari sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif adalah bahan bakar yang bersumber dari biomasa, seperti biodiesel. Biodiesel merupakan bahan bakar alternatif yang dapat digunakan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Biodiesel berasal dari minyak nabati maupun minyak hewani, baik edible oil maupun non-edible oil. Minyak edible oil seperti minyak sawit, kemudian ada minyak kedelai, minyak kelapa, minyak jagung, minyak zaitun, dan juga minyak beras. Sedangkan untuk non-edible oil, contohnya seperti minyak limbah, minyak jarak pagar, minyak biji karet, dan juga yang lainnya. Pada pembuatan dilakukan proses transfer verifikasi, yaitu reaksi yang terjadi antara minyak nabati atau minyak hewani dengan alkohol yang menghasilkan reaksi alkyl ester atau biodiesel dan juga produk sampingan berupa gliserol. Pada pembuatan biodiesel, dengan menggunakan alkohol, melalui proses transfer verifikasi akan menghasilkan biodiesel dan juga gliserol. Biodiesel ini akan digunakan sebagai bahan bakar transportasi dan untuk gliserolnya dapat digunakan untuk bahan baku pembuatan makanan, kemudian ada kosmetik dan juga dalam pabrik farmasi. Kemudian dari hasil penggunaan transportasi ini akan menghasilkan karbon dioksida yang akan diserap kembali oleh tumbuhan. Selanjutnya, beberapa penelitian yang telah dilakukan dalam pembuatan biodiesel dengan menggunakan formulasi yang berbeda diantaranya adalah pada formulasi minyak dan metanol dengan perbandingan 1:15 dengan menggunakan katalis zeolit dan juga KOH yang menghasilkan biodiesel sebesar 84-36%. Kemudian formulasi minyak dan metanol 1:4 dengan menggunakan katalis KOH menghasilkan yield biodiesel sebesar 87%. Kemudian ada perbandingan minyak metanol 1:6 dengan menggunakan katalis tempurung kelapa dengan menghasilkan yield biodiesel sebesar 89,72%. Kemudian ada formulasi minyak dan metanol 1:5,6 dengan menggunakan katalis tempurung kelapa sawit dan juga CAO yang menghasilkan yield biodiesel sebesar 90%. Rumusan masalah yang akan diselesaikan dalam penelitian kali ini adalah yang pertama, bagaimana pembuatan karbon kalsium oksida dengan pemanfaatan tempurung kelapa sawit atau palm kernel shell. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pengaruh variasi temperatur dalam proses transfer verifikasi terhadap hasil biodiesel. Tujuan penelitian yang akan dihasilkan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengkaji hasil pembuatan karbon kalsium oksida dengan bahan baku tempurung kelapa sawit. Yang kedua adalah mengkaji pengaruh variasi temperatur yang digunakan pada proses transfer verifikasi pada hasil pembuatan biodiesel minyak jelantah. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode rancangan faktor, yaitu temperatur dan juga waktu reaksi transfer verifikasi sebagai variabel bebas. Untuk temperatur yang digunakan pada proses transfer verifikasi adalah 45 derajat Celcius, 55 derajat Celcius, dan juga 65 derajat Celcius. Kemudian variabel terikatnya adalah konversi trigliserida, analisis densitas biodiesel, dan analisis kadar air. Variabel tetapnya adalah kadar katalis CaO, rasio molar dan minyak dan katalis, dan kecepatan pengadukan. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian adalah yang pertama ada furnace, kemudian ada oven, hot plate, desikator, corong Bachner, ayakan 80 mesh, dan juga alat-alat pendukung yang lainnya. Kemudian bahan yang digunakan ada minyak jelantah, tempurung kelapa sawit, CaO, metanol, HCl, NaOH, Aquades, dan juga KOH. Tahapan penelitian yang
Yang pertama ada mempersiapkan katalis karbon yang dihasilkan dari palm kernel shell atau tempurung kelapa sawit, kemudian mempersiapkan katalis CaO. Katalis karbon dan katalis CaO yang sudah disiapkan kemudian dicampur untuk mereaksikan katalis karbon dengan katalis CaO. Kemudian dilakukan penyulingan minyak jelantah yang bertujuan untuk membersihkan kotoran dari minyak jelantah. Kemudian proses transesterifikasi yang mereaksikan minyak jelantah dengan alkohol yang menghasilkan biodiesel dan juga gliserol. Cara kerja dari penelitian ini, yang pertama ada preparasi katalis. Preparasi katalis dilakukan dengan mereaksikan katalis karbon dengan KOH yang akan diaduk hingga homogen dan didiamkan selama 12 jam. Kemudian, karbon yang dihasilkan dari pencampuran tersebut akan di oven pada suhu 100 derajat Celcius selama 1 jam. Karbon yang kering tadi akan ditempatkan dalam wadah dengan laju pemanasan 5 derajat Celcius per menit di bawah atmosfer nitrogen dengan proses sebagai berikut. Jelek banget proses sebagai berikut. Ulang lah. Nanti dipotong lah. Cara kerja penelitian yang dilakukan kali ini, yang pertama ada preparasi katalis. Preparasi katalis karbon dimulai dengan bubuk karbon dipanaskan hingga 400 derajat Celcius selama 1 jam, kemudian suhu dinaikkan ke 600 derajat Celcius selama 1 jam, kemudian suhu dinaikkan kembali hingga 800 derajat Celcius dan di oven selama 1,5 jam. Terakhir, karbon dicuci dengan menggunakan 1 mol per liter larutan HCl hingga pH karbon mencapai 7 untuk menghilangkan pengotor anorganik. Karbon aktif yang dihasilkan kemudian akan dikeringkan pada suhu 105 derajat Celcius. Kemudian yang kedua ada pemurnian minyak jelantah dengan proses netralisasi, di mana proses reaksi minyak jelantah ditambahkan dengan 2 liter minyak jelantah, ditambahkan 2 liter air, kemudian dipanaskan hingga volume air mencapai setengah dari volume yang awalnya. Kemudian hasil pemanasan akan disaring dengan menggunakan kertas saring wetman. Selanjutnya dipanaskan hingga mencapai suhu 35 derajat Celcius dan ditambahkan larutan NaOH 6%, kemudian diaduk selama 6 menit sampai 10 menit pada suhu 40 derajat Celcius. Minyak didinginkan dan disaring kembali untuk dapat digunakan. Selanjutnya ada proses transesterifikasi dengan variasi temperatur dan juga waktu. Minyak jelantah yang dihasilkan dari proses pemurnian minyak jelantah akan direaksikan dengan 20% metanol dengan bantuan katalis basa yaitu CaO karbon dengan rasio molar dan minyak sebesar 1:5,6 dengan menggunakan kecepatan pengadukan 500 rpm. Variasi temperatur yang digunakan adalah 55 derajat Celcius, 45 derajat Celcius, dan juga 65 derajat Celcius. Dengan waktu variasi yang digunakan adalah 30 menit, 60 menit, dan juga 90 menit. Pada proses transesterifikasi ini akan menghasilkan biodiesel dan juga gliserol, di mana yang digunakan akan digunakan biodiesel, dan biodiesel yang dihasilkan akan melalui proses pengendapan dan juga pencucian. Biodiesel diendapkan selama 8 jam hingga terbentuk dua lapisan, yaitu lapisan atas berupa biodiesel dan juga lapisan bawah berupa gliserol. Kemudian biodiesel dipisahkan dengan menggunakan pencucian dengan air hingga pH mencapai 7. Selanjutnya adalah jadwal penelitian. Yang pertama, pada bulan pertama, ada persiapan bahan dan pertama ada pembuatan formula dan juga pengujian formula. Untuk bulan kedua ada pengujian formula kembali, pengambilan data, dan analisis hasil. Bulan ketiga dan keempat ada pembuatan laporan dan juga publikasi. Ini adalah beberapa daftar penyusunan proposal penelitian dan juga pada presentasi proposal penelitian kali ini. Beberapa data digunakan untuk mengetahui penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dilakukan untuk mengetahui berapa persen yield yang akan dihasilkan dengan menggunakan proses transfer verifikasi dan juga dengan formulasi katalis yang digunakan. Kemudian beberapa data ini juga akan digunakan sebagai perbandingan hasil yang akan dicapai dalam penelitian kali ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.